tariqan ilal jannah. Nah, kita bersyukur atas nikmat ini. Sama-sama kita akan mempelajari perkara akidah, itu membaca syarah Lum'atul I'tiqad, penjelasan daripada kitab Lum'atul I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun Lum'atul I'tiqad sendiri adalah karya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perkara di antara perkara-perkara pada hari kiamat, yaitu ditiupnya sangkakala. Maka kita lanjutkan poin berikutnya, yakni ucapan dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman fayaqifuna fi mawqifil qiyamah hatta yashfa'a fihim nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya wal ba'tsu ba'dal maut. Wal ba'tsu ba'dal maut haqqun. Dan kebangkitan pada hari kiamat adalah sesuatu yang hak. Wa dzalika hina yanfakhu Israfil alaihi salam fis sur. Dan itu terjadi ketika malaikat Israfil nanti meniup sangkakala. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, yang Allah sebutkan di dalam surat Yasin ayat 51, mereka keluar dari kuburnya menuju Tuhannya. Kemudian tadi dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan manusia hufatan uratan, mereka telanjang kaki, mereka telanjang pakaian, ghurlan buhman, dalam kondisi belum dikhitan, tidak membawa apa-apa. Mereka berdiri, mereka menunggu keputusan Allah hingga terjadilah syafaat yang diajukan oleh Nabi kita yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan dari Al-Imam Ibnu Qudamah. Atau masih ada satu paragraf lagi. Wa yashfa'u nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat atau mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang telah masuk neraka dari umatnya, min ahlil kabair, dari pelaku-pelaku dosa besar. Fayakhrujuna bi syafa'atihi, maka mereka akan keluar dari api neraka dengan syafaat Rasulullah, dengan sebab syafaat Rasulullah. Ba'da mahtaraku, setelah sebelumnya mereka telah hangus. Wasaru fahman wa humama, sudah menjadi arang, menjadi lahar. Fayadkhulunal jannah bi syafa'atihi, mereka keluar dari neraka, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walisairil anbiya wal mu'minin wal malaika syafa'at. Selain syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga syafaat-syafaat yang lain, yaitu syafaat dari nabi-nabi yang lain. Dan juga syafaat dari orang-orang yang beriman. Semisal para syuhada, orang-orang yang mati di medan peperangan, di jihad di jalan Allah. Wal malaikah, malaikat, mereka memiliki syafaat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Dan tidaklah mereka bisa bermanfaat syafaatnya, ya, tidaklah memberikan syafaat yang bermanfaat kecuali orang-orang yang terhadap orang-orang yang diberikan ridha oleh Allah.
Wala yashfa'una illa liman irtadha. Orang-orang yang akan meraih syafaat, berhak mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berhati-hati. Wala tanfa'ul kafira syafa'atus syafi'in, adapun untuk orang-orang kafir, maka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat tidak akan bermanfaat. Taib. Nah, sampai di sini ucapan dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sekarang kita kembali untuk membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-ba'tsu wal hasyru. Pembahasan pertama, al-ba'tsu wal hasyru. Pembahasan pertama di pagi hari ini yaitu al-ba'ts, kebangkitan. Wal hasyr, yakni pengumpulan, dikumpulkannya manusia. Al-ba'tsu lughatan al-irsalu wan nasyru. Al-ba'tsu lughatan, al-ba'tsu secara bahasa itu artinya adalah al-irsal, pengutusan. Wan nasyru, kebangkitan. Wa syar'an, adapun yang dimaksud di dalam istilah syar'i dalam masalah akidah, dalam ilmu akidah, yaumul ba'ats. Al-ba'ats itu apa? Ihya'ul amwati ba'da, atau ihya'ul amwati ba'dal maut taba'an, yaumal qiyamah. Pembangkitan, penghidupan manusia, ini menghidupkan manusia kembali di hari kiamat. Itulah al-ba'tsu. Ihya'ul amwat yaumal qiyamah. Penghidupan orang-orang yang telah mati, yakni Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang telah mati nanti pada hari kiamat. Itulah al-ba'ts. Wal hasyru, adapun al-hasyru lughatan secara bahasa, al-hasyru artinya al-jam'u, pengumpulan. Al-hasyru lughatan al-jam'u, pengumpulan. Wa syar'an, adapun di dalam istilah syariat, dalam ilmu akidah, al-hasyru, kalau kita sering mendengar yaumul ba'tsi, yaumul hasyri, al-hasyru adalah jam'ul khalaiqi yaumal qiyamah li hisabihim wal qada'i bainahum. Yakni dikumpulkannya makhluk pada hari kiamat, jadi manusia dikumpulkan pada hari kiamat untuk diperhitungkan amal-amal perbuatan mereka, untuk hisab, wal qada, dan juga untuk diadili bainahum, di antara mereka. Jadi mereka akan dibangkitkan oleh Allah, kita semua nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akan dikumpulkan untuk dihitung amal-amal kita, dipertanggungjawabkan. Dan nanti ada pembahasan tersendiri tentang hisab, ya. Ya, nanti ada pembahasan tersendiri tentang hisab, yaitu setelah pembahasan syafaat, dan itu mungkin di pertemuan berikutnya tentang hisab, bagaimana hisabnya orang kafir, bagaimana hisabnya orang mukmin. Kemudian juga ada hisab yasiro, ya, mungkin itu nanti di pertemuan berikutnya. Tapi kalau nanti memang ada waktu, kita selesai sampai syafaat dan masih ada waktu, ya mungkin bisa kita bahas di pertemuan hari ini juga. Taib. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan al-ba'tsu wal hasyru, yakni dibangkitkannya manusia dari kematiannya pada hari kiamat dan dikumpulkannya mereka untuk dihisab dan untuk diadili. Kemudian beliau melanjutkan, wal ba'tsu wal hasyru haqqun tsabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il muslimin. Al ba'tsu wal hasyru, kebangkitan dan juga pengumpulan manusia nanti, pengumpulan makhluk di pada hari kiamat nanti, ini adalah perkara yang hak, yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ditetapkan oleh ulama kaum muslimin, ijma'. Mungkin ada yang bertanya, apa sih manfaat kita belajar seperti ini? Apa faidahnya dalam kehidupan kita mempelajari perkara seperti ini? Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
akidah atau iman itu bagian daripada amalan hati. Sehingga ketika seorang dia memahami dan mengetahui ilmu akidah, ilmu masalah keyakinan itu dengan lebih rinci, dengan dia belajar lebih banyak, maka akan semakin besar dan kuat keimanannya dan akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Karena kedudukan seorang sesuai dengan keimanan. Itu faedahnya. Kita belajar di sini adalah menguatkan keimanan kita. Yang kemudian dari sana nanti akan lahir amal-amal soleh. Orang yang pernah mendengar adanya hari kebangkitan dan diingatkan terus tentang hal itu, akan berbeda amalannya dengan orang yang tidak pernah merenungkan tentang hari kiamat. Jadi pertama itu ibadah hati, yang kedua melahirkan ibadah anggota badan. Ya, keyakinan, ya, itu ibadah hati. Nah, kita meyakini adanya hari kebangkitan, hari di mana manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Yang kedua, ada ibadah yang akan lahir dari situ, yakni ibadah anggota badan. Karena kita tahu nanti akan dibangkitkan, kita siapkan bekal kita. Kalau kita tahu nanti kita akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar, kita akan perbaiki amal-amal kita agar nanti di hari kiamat kita menjumpai keadaan yang baik. Di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan, matahari didekatkan 1 mil, maka siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kecuali Allah dengan sebab amal-amal kebaikan kita. Nah, jadi seperti itu. Dan para ulama dahulu mengajarkan demikian. Yani tafakkur, seorang bertafakkur, merenungkan tentang hari kiamat, merenungkan tentang sirat, merenungkan tentang al-ba'ats, merenungkan tentang al-hasyr, merenungkan tentang al-mizan, merenungkan al-hisab. Maka dengan itu akan menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan himmah untuk seorang beramal soleh. Itu harapannya. Jadi bukan sekedar wawasan ya. Di sini kita bukan sekedar belajar wawasan akidah. Jangan. Tapi tujuan terbesarnya adalah pertama tadi itu ibadah hati, bertafakkur. Yang kemudian diharapkan dari situ akan lahirlah amalan-amalan anggota badan yang lain dari lisan kita yang mungkin berzikir, ya, dari tangan kita yang kemudian mungkin ringan membantu orang lain, dari kaki kita yang melangkah menuju kebaikan-kebaikan, menuju sholat 5 waktu di masjid berjamaah dengan kaum muslimin untuk bapak-bapak ya. Lahir kasih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Kemudian mengajarkan mereka ilmu agama karena nanti di hari kiamat ada hari kebangkitan, dia akan ditanya tentang anak-anaknya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya, akan rakyat yang dipimpinnya. Seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya, seorang ibu pemimpin bagi anak-anaknya di rumahnya. Nah, maka itulah yang diharapkan. Jadi bukan sekedar kita ini belajar wawasan, enggak. Biar lebih banyak tahu rincian-rincian ilmu akidah, bukan sekedar itu yang diharapkan. Akan tetapi diharapkan pertama akan melahirkan ibadah hati, tafakkur. Karena tentu beda ya tafakkurnya orang yang berilmu dengan tafakkurnya orang tidak berilmu, lain. Kalau kita belajar seperti ini, kita tahu kan kita bertafakkur akan lebih mendalam. Tapi kalau kita tidak belajar, pokoknya nanti ada hari kiamat, gitu dok. Karena nggak punya ilmu tentangnya. Tentang kejadian-kejadiannya yang Allah terangkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kemudian melahirkan amalan anggota badan. Itu yang kita harapkan. Seorang akan lebih giat untuk sholat 5 waktu di masjid. Karena apa? Dia bertafakkur, merenungkan tentang tafasil atau kejadian-kejadian pada hari kiamat. Dia akan semakin termotivasi hadir di majelis ilmu langsung di masjid-masjid kaum muslimin, di tempat-tempat daurah, di tempat-tempat kajian, tabligh akbar. Karena apa? Dia bertafakkur, merenungkan tentang hari kiamat. Nah, itu yang kita harapkan. Lahir dari kita amal-amal soleh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi al-ba'tsu wal hasyr,
perkara yang ditetapkan dalam Quran, hadis maupun ijma, dengan ijma. Dalil Al-Quran diantaranya firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Allah berfirman, Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka, meyakini mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi. Bahkan itu benar-benar akan terjadi. Demi Rabbku, la tub'atsun. Kalian betul-betul pasti akan dibangkitkan. Nah, di sini ditegaskan dengan lam taukid, kemudian juga ada nun taukid. Yang belajar bahasa Arab ya, kita murojaah, lam taukid, nun taukid. La tub'atsun. Kalian betul-betul akan dibangkitkan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Yaitu surat Al-Waqiah ayat 49 dan juga 50. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang yang akhirin, orang-orang yang datang berikutnya, yang datang di kemudian hari. Jadi semuanya yang dahulu maupun yang akan datang sampai hari kiamat, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka betul-betul akan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan. Dan ada tempat pengumpulannya, yakni yang sering kita dengar dengan mahsyar. Padang mahsyar. Itu dalil dari Al-Quran. Sehingga tidak kita ragukan lagi bahwa Al-Quran menetapkan hari kebangkitan. Makanya kalau kita ada yang tinggal di negeri kafir, kadang-kadang bertemu dengan orang ateis, bertemu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, begitu pula tidak beriman, orang-orang yang mungkin tidak beriman dengan hari kebangkitan, maka kita tidak perlu banyak menggubris ucapan-ucapan mereka. Karena apa? Seorang mukmin punya pegangan, yaitu Al-Quran, yang itu datangnya dari Allah, Rabb semesta alam, yang mengajarkan perkara-perkara akidah, keyakinan, dan juga syariat secara umum. Nah, di antara yang ditetapkan dalam Al-Quran adalah hari kebangkitan. Taib. Adapun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalil dari hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda'a afra ka qursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Muttafaqun alaih. Yuhsyarun nas, pada manusia akan dikumpulkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, di atas bumi yang putih kemerah-merahan seperti tepung roti. Putih kemerah-merahan seperti tepung roti. Laisa fiha alamun li ahadin. Di sana tidak ada tanda tanah bagi seorang pun. Ya, tidak seperti kalau di dunia sekarang kan ada patok-patok tanah, tanda ini tanahnya fulan, di situ ada batas tanahnya fulan. Kalau sawah ya itu ada petak-petaknya. Nanti di hari kiamat, padang mahsyar rata. Di atas bumi yang rata, tidak ada gundukan, tidak ada apa istilahnya, jeglongan ya, lubang, nggak ada. Ya, putih kemerah-merahan seperti tepung roti. Itu seperti apa sih? Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu hakikatnya seperti apa, nanti ya di hari kiamat kita baru akan melihat. Adapun sekarang ya kita imani sebagaimana sifat yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Cukup sampai di situ. Adapun seperti apanya hakikatnya ya kita tidak tahu. Karena ini perkara gaib. Di antara perkara gaib yang kita imani. Hanya kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Adapun ijma, maka ditegaskan oleh penulis di sini, wa ajma'al muslimun ala thubutil hasyri yaumal qiyamah. Para ulama kaum muslimin, dan kalau disebut ijma ini ada tentunya para ulamanya ya. Para ulamanya itu yang muktabar, itu yang dianggap. Jadi kalau jangan sampai ada orang salah paham ketika mendengar kaum muslimin semuanya sepakat
bahwa pada hari kiamat nanti akan ada al-hasyr, ada al-ba'ats, ada manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Maksud kaum muslimin di sini adalah ulama kaum muslimin. Nah, karena kalau kaum muslimin semuanya, maksudnya orang salah paham kan dikiranya berarti semua harus punya keyakinan seperti itu. Maka kenyataannya ada orang-orang yang mungkin menyeleweng. Mungkin dalam masalah ini enggak ya, tapi kan ijma ini bukan hanya dalil dalam masalah akidah. Dalam fikih juga demikian, ada dalil ijma. Semua sepakat. Ini maksudnya ulamanya. Adapun orang awam tidak dianggap di sini karena apa? Ya, orang awam tidak berilmu. Jadi ajma al-muslimun, yakni maksudnya ulama kaum muslimin. Ya, taib. Allahu a'lam. Wa yuhsyarun nasu hufatan la ni'ala alaihim uratan la kiswata alaihim ghurlan la khitana fihim. Dan kita nanti Bapak Ibu akan dibangkitkan dalam kondisi nyeker, yakni tidak pakai alas kaki, kemudian uratan, jamak dari arin, yakni mohon maaf, telanjang. La kiswata alaihim, tidak ada pakaian, helai pakaian yang menutupi badan kita, dan dalam keadaan belum dikhitan. Makanya dalam satu hadis Aisyah sampai bertanya kepada Nabi, apakah tidak akan saling melihat kalau seperti itu keadaannya? Sebagian akan melihat yang lain. Mohon maaf, kan ini sekali lagi mohon maaf, telanjang. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, urusan pada hari itu lebih dahsyat. Manusia sudah genting-gentingnya, nggak ada lagi kepikiran hal-hal itu, nggak ada lagi. Mikir keselamatan sendiri saja sudah genting sekali. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yang manusia dikatakan oleh Allah sampai lari. Ya, seorang akan lari dari saudaranya, bapak ibunya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Golek selamat dewi. Ya. Sebuah punya urusan yang menyibukkannya. Jadi meskipun kondisi demikian, maka tidak ada kesempatan untuk mohon maaf lirak-lirik, ya, karena ini dalam kondisi apa? Mohon maaf, telanjang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 104. Bahwa mereka akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Di antara dalilnya juga adalah dalam Al-Qur'an. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai awwala khalqin, pada awal mula penciptaan, kami akan kembalikan seperti itu. Kita lahir, ya, kita lahir tidak membawa apa-apa, tidak pakaian, tidak ada alas kaki, belum dikhitan. Nu'idu, kata Allah, demikianlah kami akan mengembalikannya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum dikhitan. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana awal mula penciptaan kami akan kembalikan mereka seperti itu. Wa'dan alaina, itu adalah janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami pasti akan melakukannya. Pasti kami akan mewujudkan janji tersebut. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh penulis, wa awwalu man yuksa Ibrahim. Orang atau manusia yang pertama kali akan diberikan pakaian, siapa Bapak Ibu? Kan bangkit dalam kondisi, mohon maaf, tidak berpakaian. Siapa manusia yang akan pertama kali diberikan pakaian? Maka kata penulis,
Awwalu man yuksa Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali akan diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam bab Ar-Riqaq. Taib. Dan juga riwayat Imam Muslim. Taib. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, wa fi hadits Abdullah bin Unais al-marfu' alladhi rawahu Ahmad, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Unais, ya, hadisnya marfu', yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman. Qulna wa ma buhman? Qal laisa ma'ahum syai'. Dalam hadis yang lain ada sedikit tambahan lafaz. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi uratan, mohon maaf, telanjang, ghurlan, belum dikhitan, buhman, ada tambahan buhman. Makanya tadi di teks daripada kitab Lumatul I'tiqad ada tambahan buhman. Maka kata perawi, para sahabat kami bertanya, wama buhman? Wahai Rasulullah, apa buhman? Beliau mengatakan, laisa ma'ahum syai', tidak membawa sesuatu apapun. Ya. Taib. Asy-syafa'ah. Sekarang kita akan lanjut pembahasan berikutnya, yaitu asy-syafa'ah. Ya, al-ba'ts wal hasyr, kebangkitan, kemudian juga hasyr, dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. Sudah kita bahas sampai di situ penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekarang kita akan lanjutkan. Mari kita bertafakur, merenungkan salah satu fase yang akan dilalui manusia pada hari kiamat. Dan sekali lagi Bapak Ibu, yang terbesar dari faedah kajian kita itu dengan ini melahirkan amal-amal soleh. Dengan ini melahirkan amal-amal soleh. Yaitu pembahasan berikutnya adalah asy-syafa'ah. Maka di antara faedah terbesarnya nanti adalah jadilah kita orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat Nabi. Pantaskan diri kita ini untuk menjadi orang-orang yang berhak, yang pantas, yang layak untuk diberikan syafaat pada hari kiamat. Inilah tujuan terbesar dan faedah terbesar dari kajian syafaat ini nanti. Ilmunya tentu kita katakan sangat penting. Karena sekali lagi seperti yang kita sampaikan tadi, tafakur orang yang berilmu lain dengan tafakurnya orang yang jahil. Perenungannya orang yang punya ilmu tidak akan sama dengan perenungan yang dilakukan oleh orang yang tak punya ilmu. Nah, maka pembahasan berikutnya adalah asy-syafa'ah. Ilmunya kita ambil, kemudian kita yakini dan kita renungkan di dalam hati kita menjadi ibadah dan melahirkan ibadah lahiriah, amal-amal soleh anggota badan kita yang lain. Taib, asy-syafa'ah, syafaat. Sering kita mendengar syafaat. Sering kita berdoa dan berharap agar kita mendapatkan syafaat Nabi. Maka ketahuilah, apakah syafaat itu hanya dari Nabi SAW? Apakah syafaat itu hanya nanti di padang mahsyar, syafaatul udma itu saja? Syafaat yang paling agung itu saja? Ataukah ada syafaat-syafaat yang lain? Kalau ada syafaat-syafaat yang lain, itu dari siapa? Dan untuk siapa? Siapa yang berhak mendapatkan syafaat itu? Apakah syafaat itu untuk orang bisa masuk surga? Apakah syafaat itu untuk ahli surga agar ditinggikan derajatnya? Apakah syafaat itu untuk orang yang harusnya diazab agar tidak kena azab? Apakah syafaat itu untuk ahli neraka agar dibebaskan dari neraka? Nah, itu yang akan kita bahas. Sehingga lebih mendalam tafakur kita saat nanti kita merenungkan sebelum tidur, mungkin Bapak Ibu merenungkan, bertafakur tentang kejadian-kejadian hari kiamat, menumbuhkan rasa takut, melahirkan amal-amal soleh, istighfar, dan yang lainnya. Maka kita pelajari ilmunya. Asy-syafa'ah. Asy-syafa'atu lughatan ja'lul witri syaf'an. Nah, syafaat secara bahasa adalah menjadikan yang satu itu
jadi genap. Ja'lul witri syaf'an. Menjadikan genap. Itu secara bahasa. Wastilahan, adapun secara syar'i, istilah syar'i, apa yang dimaksud syafaat di sini? Maka dijelaskan oleh Syekh, at-tawassutu lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. At-tawassutu lil ghair, menjadi penengah untuk orang lain atau menjadi perantara bagi orang lain dalam rangka meraih manfaat ataupun menolak madorot. Itulah syafaat. Itu yang dimaksud syafaat dalam istilah ilmu akidah, ilmu agama kita, syariat kita, yakni menjadi perantara bagi orang lain dalam kaitannya meraih manfaat, mendapatkan kemanfaatan, ataupun menolak kemudorotan. Itulah yang dimaksud. Jadi nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang, akan ada mereka-mereka yang menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat maupun untuk menolak madorot. Dan diantaranya dan yang paling kita kenal ya Nabi kita Muhammad SAW yang akan nanti meminta kepada Allah kebaikan untuk umatnya. Itulah syafaat beliau. Dan nanti ada beberapa macam, insya Allah akan kita bahas. Jadi sekarang pertama kita sudah paham ya, yang dimaksud syafaat di sini apa sih? Sekali lagi, at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Menjadi perantara, penengah bagi orang lain dalam kaitannya meraih manfaat, mendapatkan manfaat ataupun menolak suatu madarat. Kemudian dijelaskan oleh penulis, wasyafa'atu yaumal qiyamati naw'an. Dan syafaat itu pada hari kiamat ada dua macam. Nah ini. Ada yang pertama, khassatun bin Nabi SAW, syafaat yang khusus untuk Nabi. Jadi syafaat yang memang hanya beliau yang bisa, yang diberikan oleh Allah keistimewaan itu. Ya, syafaat khusus Nabi SAW. Yang lain tidak diperkenankan oleh Allah. Tidak punya. Kemudian yang kedua, wa'ammatun lahu wa li ghairihi. Syafaat yang sifatnya umum. Bagi Nabi maupun bagi yang lain. Nabi punya, yang lain juga punya atas karunia dari Allah. Jadi sekali lagi, ada syafaat-syafaat yang itu kekhususan Rasulullah. Hanya beliau tok yang diberikan syafaat itu oleh Allah. Kemudian yang kedua ada syafaat yang sifatnya umum. Nabi punya, yang lain juga punya. Dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi dan juga kepada yang lain. Tidak hanya khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fal khasatu bihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syafaat yang sifatnya khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, syafa'atuhul uzma. Syafaat uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Ini yang pertama. Ini khusus Nabi. Yakni syafaat yang mana itu? Fi ahlil mawqifi indallah liyuqda bainahum hina yalhaquhum minal karbi wal ghammi ma la yutiqun. Yakni syafaat untuk ahlul mawqif. Siapa ahlul mawqif? Yakni manusia nanti ketika mereka menunggu keputusan Allah, menunggu diadili oleh Allah dengan penantian yang panjang dan mereka sudah merasakan yang namanya kesengsaraan, kegundahan, kegelisahan, kegentingan yang luar biasa. Mala yutikun, kata Syekh, yang tidak bisa dipikul. Yakni menggambarkan tentang kegentingan yang luar biasa itu nanti. Ketika manusia semuanya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, kemudian dalam kondisi menunggu Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara di antara mereka. Nah, coba kita renungkan di sini Bapak Ibu. Di dunia saja, kita itu kalau menantikan sesuatu yang tidak jelas, apalagi itu di kerumunan yang begitu ramai, itu akan
terjadi kegentingan yang luar biasa. Kadang-kadang kan ada yang sampai korban jiwa. Misalnya ada pembagian bantuan sosial misalnya, kemudian masih menunggu, tidak tahu datangnya jam berapa, rame manusia, berdesak-desakan dan seterusnya, sampai ada korban jiwa. Gak kuat nunggu, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi dengan waktu yang begitu lama di padang mahsyar. Sampai-sampai kemudian apa? Yadhabuna ila Adam. Secara singkat diceritakan oleh penulis di sini ya, mereka akhirnya saking gentingnya urusan pada hari itu, keadaan pada hari itu begitu mencekam, begitu dahsyat. Bagaimana tidak? Matahari ditegakkan 1 mil, ada yang tenggelam. Ada yang tenggelam sampai telinga, ada yang tenggelam, betul-betul tenggelam, ada yang sampai lutut, dan seterusnya, sesuai dengan amal solehnya. Fayadhabuna ila Adam, maka mereka datang kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam beruzur, karena pernah berbuat keliru. Meskipun kita tahu ya, Allah telah menerima taubat beliau. Kemudian mereka apa? Yadhabuna ila Nuh, kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menyampaikan uzur karena beliau pernah berdoa dan doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadilah apa? Banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang selamat hanya yang naik kapal. Makanya sering para ulama atau bahkan juga Allah alam dari hadis ya, bahwa sunnah Nabi SAW itu safinatun Nuh, atau ulama bahwa sunnah Rasulullah itu ibarat perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa yang naik perahu Nabi Nuh itu yang selamat. Karena waktu itu yang selamat ya hanya yang naik kapalnya Nabi Nuh. Wa man takhallafa anha ghariq. Tapi orang yang tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh tenggelam. Sampai salah satu anaknya pun juga tenggelam. Fa Ibrahim, mereka Nabi Nuh uzur, menyampaikan uzur. Datang kepada Nabi Ibrahim. Mereka minta agar para nabi ini meminta kepada Allah untuk memulai al-qadha, memulai peradilan. Ya, karena ini sudah sangat genting manusia. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menyampaikan uzur. Pernah berbohong, tapi sebenarnya tauriah ya. Pernah bertauriah. Tauriah itu mirip bohong, tapi dia nggak bohong. Tapi Nabi Ibrahim tetap menyampaikan uzur. Di antaranya lah ketika mengatakan istrinya sebagai ukhti, saudariku. Maksud Nabi Ibrahim saudari seiman. Tidak salah ya, karena istrinya muslimah, istrinya juga muslimah, mukminah, saudari seiman, saudari seislam. Ketika ditanya siapa ini, maka beliau menjawab, ini saudariku. Karena ketika itu, ya, naudzubillah, pemimpin atau seorang raja yang dia suka ngerebut, ngambil istrinya orang. Tapi kalau hubungan persaudaraan dihormati. Maka Nabi Ibrahim ketika ditanya ini siapa, beliau menjawab ini ukhti, ini saudariku. Tapi niat dalam hati Nabi Ibrahim itu apa? Saudari seiman. Yang dipahami oleh orang yang bertanya, saudari kandung. Ini tauriah. Jadi tauriah seorang mengungkapkan satu ungkapan yang memiliki 2 makna atau lebih. Makna yang dimaksud oleh orang yang berbicara berbeda dengan makna yang ditangkap oleh orang yang diajak bicara. Ini tauriah. Ya. Di antaranya juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ini sakim, sesungguhnya aku sakit. Ya, itu juga di antaranya. Ini sakim. Nah, maka intinya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan uzur. Famusa, maka mereka pun datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga menyampaikan uzur. Ini menunjukkan gentingnya waktu itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai datang kepada para nabi ini. Dan di antara mereka adalah ulul azmi minar rusul. Musa, Ibrahim, Nuh. Nabi Musa juga beruzur, menyampaikan uzur karena pernah memukul seorang sampai kemudian meninggal dunia. Fa'isa, mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Seorang manusia yang luar biasa, yang mulia, namun banyak dari kaum manusia yang kemudian
melenceng dalam keyakinannya terhadap Nabi Isa, sehingga mereka menuhankan atau meyakini Isa sebagai anak Tuhan. Maka kita seorang mukmin pertengahan, tidak melampaui batas tapi juga tidak meremehkan. Tidak seperti orang Yahudi yang kemudian mengatakan Isa anak zina, naudzubillah min dzalik, tapi juga tidak seperti orang Nasrani yang mengatakan Isa anak Tuhan. Apa keyakinan seorang muslim? Isa adalah anak manusia dan Isa adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isa beliau tidak menyampaikan alasan, tapi beliau alaihi salatu wassalam mengarahkan kepada manusia yang lebih mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayatuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayashfa'u fihim ila Allah, Nabi pun memintakan kepada Allah memberikan syafaatnya. Fayati subhanahu wa ta'ala lil qada' baina ibadihi, akhirnya Allah pun datang untuk mengadili, untuk menghukumi di antara manusia. Nah, inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung. Maka di sana ada amalan-amalan Bapak Ibu yang ditekankan, yang dengannya seorang bisa meraih syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah asy-syafa'atul uzma ini. Waqad dzukirat hadhihi sifah fi hadits suril masyhur lakin sanaduhu dhaif, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sifat tentang syafaatul uzma ini ada penyebutannya di dalam hadis sur yang masyhur, yakni ditiupnya sangkakala ya. Tapi sanadnya dhaif, yang diperbincangkan di antara para mutakallamun fi, yakni diperbincangkan tentang kebenarannya oleh para ulama. Maka beliau mencukupkan dengan menyebutkan syafaat untuk ahlul kabair saja. Maka kalau kita lihat tadi, Al-Imam Ibnu Qudamah hanya menyebutkan syafaat ahlul kabair saja. Kan tadi disebutkan oleh Ibnu Qudamah, wa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala nar min ummatihi min ahlil kabair. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya yang masuk neraka daripada pelaku dosa-dosa besar, sehingga mereka keluar dari neraka dengan syafaat beliau, dan sebelumnya sudah hancur jadi arang ya, kemudian masuk ke dalam surganya Allah. Hanya itu yang disebutkan. Tapi yang syafaatul uzma malah tidak disebutkan. Kiranya alasannya karena itu tadi ya. Karena adanya perbincangan di antara para ulama hadis tentang sanad daripada hadis syafaatul uzma yang disinggung oleh Syekh. Namun ya, asy-syafaatul uzma ini adalah perkara yang tentu dalilnya bukan hanya itu saja, gitu. Dalilnya bukan hanya itu saja, sehingga kalaupun Ibnu Qudamah mencukupkan dengan penyebutan syafaat Nabi kepada pelaku dosa besar untuk keluar dari neraka karena alasan itu, tidak menutup bahwa ada hadis yang lain yang kemudian yang kuat atau dalil lain yang kuat tentang asy-syafaatul uzma itu. Atau bisa juga alasan lain. Kenapa Ibnu Qudamah hanya menyebutkan syafaat untuk pelaku dosa besar? Ada alasan yang lain, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Karena maksudus salaf, dan ini dinukil dari Ibnu Katsir, ya, dan juga pensyarah akidah Thahawiyah. Wa kana maksudus salaf min al-iqtisari ala syafaati fi ahli al-kabair huwa raddu ala al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah. Tujuan para ulama salaf ketika hanya menyebutkan syafaat untuk pelaku dosa besar, tujuannya adalah untuk membantah kelompok yang menyimpang yang tidak meyakini adanya syafaat bagi pelaku dosa besar, seperti Khawarij, Mu'tazilah, dan yang mengikuti mereka. Kenapa kok Khawarij dan Mu'tazilah tidak meyakini adanya syafaat bagi pelaku dosa besar? Karena menurut keyakinan mereka, ya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Itulah akidah Khawarij, itu akidah Mu'tazilah. Akidah yang menyimpang. Hukum di dunia, Mu'tazilah dan Khawarij memang sedikit berbeda. Khawarij tegas mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Kalau Mu'tazilah
meyakini tidak muslim tapi juga tidak kafir. Hukum di dunia. Yaitu akidah menyimpang itu kadang-kadang memang ya lucu, aneh. Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar di dunia itu laisa bi muslimin wala kafir. Mangzilah bainal mangzilatain. Dia tidak mukmin, dia juga tidak kafir. Dia di antara dua kedudukan itu. Antara mukmin dan kafir. Tapi Khawarij dan Mu'tazilah dua-duanya sepakat bahwa di akhirat pelaku dosa besar kekal di neraka. Nah, jadi alasan penulis tidak menyinggung syafaatul uzma kiranya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beliau menukil ucapan Ibnu Katsir dan juga pensyarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan bahwa maksud dari penyebutan syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar, kok itu yang disebut, yang lain kok nggak disebut syafaatnya, adalah untuk raddun, untuk membantah para pemilik akidah-akidah yang menyimpang, yang diantaranya adalah Khawarij dan Mu'tazilah yang meyakini pelaku dosa besar kekal di neraka. Wahadi syafa'atu la yunkiruha al-Mu'tazilah wal Khawarij. Ya. Adapun asyafaatul uzma, Mu'tazilah Khawarij tidak mengingkari, mereka juga mengimani. Ya, nah, la yunkiruha al-Mu'tazilah wal Khawarij. Wa yustaratu fiha idznullah liqaulihi ta'ala, dan syarat daripada syafaat adalah dengan seizin Allah. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Dalam ayat yang semua hafal, habis sholat insya Allah semua kita baca, yaitu ayat kursi, dan juga pagi petang, atau juga sebelum tidur, seorang membaca ayat kursi, diantaranya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, kecuali dengan seizin Allah. Nah, an-naw'u tsani al-'ammah. Jenis syafaat yang kedua adalah syafaat yang sifatnya umum. Meskipun ini sebenarnya belum rinci ya, ada yang lebih rinci lagi tentang syafaat yang khusus itu, penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Tauhid. Itu rinci. Nanti kalau ada waktu, coba kita akan nukil dari referensi yang lain, lebih rinci tentang pembagian syafaat itu. Baik. Wahya syafa'ah fi man dakhala an-nar minal mu'minin ahlul kabair ay yakhruju minha ba'da mahtaraqu wa saru fahman wa humama. Ya, kalau tadi syafaat yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaatul uzma. Adapun yang kedua adalah syafaat yang sifatnya umum. Allah berikan karunia itu kepada Nabi dan juga kepada yang lainnya, orang-orang yang beriman. Yaitu syafaat bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan kaum mukminin, pelaku dosa besar, agar mereka bisa keluar dari neraka setelah mereka terbakar, berubah menjadi arang, ya, gosong. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Amma ahlun nari alladziina hum ahluha." Adapun ahli neraka, yang mereka memang orang-orang yang masuk neraka, ahli neraka, "Fala yamutuna fiha." Ya, "Wala yahyaun." Adapun mereka tidak mati, mereka juga tidak hidup. Dan ini sesuai dengan firman Allah, naudzubillah min dzalik, ya, "La yamutu fiha wala yahya." Dikatakan mati, mereka itu enggak mati. Dikatakan hidup juga nggak pantas hidup seperti itu. Karena siksaan yang begitu menyengsarakan, ya. Ada yang lari-lari, ususnya amburadul, ada yang mukul kepalanya sendiri, pecah balik, dipukul lagi, dan seterusnya. Siksaan penduduk neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Nah, maka dikatakan oleh Nabi, adapun ahli neraka yang memang mereka adalah penduduknya neraka, mereka itu nggak mati, nggak hidup. Yaitu maksudnya tadi, mati, mereka nggak mati. Tapi dikatakan hidup, kehidupannya seperti itu. Walakin unasun kama qala tusibuhum nar bidzunubihim. Tapi ada sekelompok manusia, dan ini adalah orang yang beriman, mereka diazab di neraka karena dosa-dosa mereka. Au qala bi khotoyahum, atau karena kesalahan-kesalahan mereka. Fayumituhum imatah, maka mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta idza saru fahman, ketika dibakar di neraka, mereka sampai berubah menjadi fahman, arang, ya.
kemudian udzina fi asy-syafa'ah, kemudian diizinkan untuk mereka mendapatkan syafaat. Dan ini syafaat bisa jadi dari Nabi, bisa juga dari orang lain. Orang-orang yang beriman, yang mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, diberikan izin untuk memberikan syafaat bagi penduduk neraka untuk keluar dari neraka. Mungkin keluarganya, mungkin kawannya, mungkin ya kita nggak tahu, ya. Allahu a'lam. Rincian tentang hal itu tentu hanya Allah yang tahu. Yang jelas syafaat ini sifatnya umum, ya. Nabi SAW punya syafaat itu atas izin Allah, dan juga selain Nabi juga punya syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan penulis, wa hadhihi syafa'atu takunu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal malaika wal mu'minin. Syafaat ini berlaku, yakni bisa berasal dari Nabi, bisa juga dari yang lainnya, dari para nabi yang lain, para malaikat, maupun dari orang-orang yang beriman. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulullahu ta'ala syafa'atil malaika. Allah berfirman, berarti hadis qudsi ya. Allah berfirman, syafa'atil malaikah. Para malaikat memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, para nabi memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, para orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak ada lagi yang ada kecuali zat yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayaqbitu qabdatan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggam daripada neraka, fayukhriju minha qauman, kemudian Allah keluarkan dari neraka, ya, satu kaum, lam ya'malu khairan qad, yang belum pernah beramal kebaikan sedikit pun, adu humama, mereka sudah menjadi ya kayak laharnya neraka, sudah terbakar. Ya, namun tentu kita tahu bahwa yang keluar dari neraka adalah mereka yang punya keimanan. Meskipun mungkin belum beramal kebaikan sedikit pun, tapi ada keimanan dalam hatinya. Wallahu a'lam tentang orang-orang tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, zat yang maha penyayang, yang paling penyayang di antara para penyayang, maka dia mengeluarkan ya kaum dari neraka yang mereka sudah menjadi bara tadi, sudah jadi laharnya neraka. Wa hadhihi syafa'atu yunkiruhal Mu'tazilah. Nah, inilah yang diingkari oleh Mu'tazilah. Jadi syafaat untuk pelaku dosa besar, untuk ahli neraka, ini yang diingkari oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengimaninya. Wal Khawarij juga tidak meyakininya. Dan ini karena memang akidah dasar mereka, anna fa'ilal kabirah mukhalladun finnar. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Karena dibangun akidah yang menyimpang ini, di atas akidah yang menyimpang ini, sehingga muncullah penyimpangan-penyimpangan yang lain. Di antaranya apa? Mengingkari syafaat bagi penduduk neraka tadi. Fala tanfa'uhu syafa'ah, maka bagi mereka, menurut keyakinan mereka, Khawarij dan Mu'tazilah, syafaat ini tidak bermanfaat. Kita membantahnya. Pertama, kata Syekh, kita membantah anna dzalika mukhalifun lil mutawatir min al-hadithi yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, keyakinan itu, penolakan syafaat untuk pelaku dosa besar itu merupakan kontradiksi, berlawanan dengan hadis-hadis mutawatir. Bukan hanya sekedar sahih, mutawatir. Yang periwayatannya itu sangat banyak. Yang menyebutkan tentang adanya syafaat itu tadi, syafaat untuk pelaku dosa besar. Kok bisa Mu'tazilah sama Khawarij mengingkarinya? Berarti menyelisih apa? Hadis-hadis mutawatir dari Nabi. Itu bantahan pertama. Bantahan yang kedua, annahu mukhalifun li ijma'is salaf, menyelisih ijma' salaf. Nah, jadi ijma' salaf yang dijadikan yang muktabar itu ijma'nya para ulama salaf. Seperti itu. Jadi mereka semua sepakat bahwa ada syafaat itu. Tapi Mu'tazilah mengingkari. Kemudian wa yushtaratu li hadhihi syafa'ati syartan, dan syafaat itu memiliki dua syarat. Syafaat yang bermanfaat dua syaratnya. Al-awwal, pertama, iznullah fi syafa'ah, izin Allah. Dalilnya tadi ya, ayat kursi. Makanya kata Allah dalam ayat yang lain, qul lillahi syafa'atu jami'an, katakanlah syafaat itu semua milik Allah.
Artinya apa? Kalau kita minta syafaat itu bukan minta ke kubur Nabi, wahai Nabi, na'udzubillah min dzalik ya. Wahai Nabi, berikan aku syafaat pada hari kiamat. Wahai Nabi, dikasih pujian ya. Misalnya, wahai Nabi yang mulia, berikan kami syafaat pada hari kiamat. Bukan begitu mintanya. Qul lillahi syafa'atu jami'ah, syafaat itu semua milik Allah. Jadi mintanya kita kepada Allah. Bukan kepada Nabi, bukan kepada malaikat, bukan kepada syekh fulan, bukan kepada wali fulan. Enggak. Mintanya kepada Allah. Karena itu atas izin Allah. Kata Allah, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Jadi kita minta syafaatnya kepada Allah. Taib. Kemudian syarat yang kedua, ridallah 'anis syafi' wal masyfu' lahu. Ridhonya Allah bagi yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Jadi dua-duanya adalah orang yang diridhoi sehingga akan bermanfaat syafaat itu. Makanya sebagian ulama ada yang membagi syaratnya jadi 3. Pertama, izin dari Allah. Yang kedua, ridha Allah untuk yang memberi syafaat. Kemudian yang ketiga, ridha Allah untuk yang diberi syafaat. Tapi di sini digabung ya, 2 dan 3. Sehingga jadi 2 saja. Izin Allah, kemudian yang kedua, ridha Allah terhadap orang yang memberi syafaat maupun yang diberi syafaat. Dalilnya diantaranya surat Al-Anbiya ayat yang ke-8. Wala yashfa'una illa liman irtada. Tadi sudah kita bacakan. Taib. Nah, adapun orang yang tidak diridhoi Allah, maka tidak akan bermanfaat. Di antaranya siapa? Orang-orang kafir. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, tidak akan bermanfaat. Ada satu kekhususan Nabi. Ya, ini yang rinci sebenarnya ya. Satu kekhususan Nabi bisa memberikan syafaat bagi orang kafir atas izin Allah. Dan itu satu saja. Yaitu siapa? Syafaat Nabi untuk pamannya, yaitu Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib berada di dahdahin minan nar. Ada di permukaan neraka. Ini jangan orang kafir. Ya. Tapi karena syafaat Nabi SAW, kemudian ada di permukaannya neraka, wa alaihi na'lan, dia punya 2 sendal, yaghli minhuma dimaghuhu. Nauzubillah min dzalik, sendal dari neraka ya. Yang karena pemakai sendal itu memakai sendal tersebut sehingga otaknya sampai mendidih. Nah. Wa innahu ahwan ahli nari adzaban, dan kata Nabi SAW itu yang paling ringan azabnya neraka. Lalu bagaimana dengan yang lain? Yang paling ringan seperti itu. Di permukaannya neraka aja seperti itu. Dipakai sendal, mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Dalilnya apa tentang hal ini? Kata Nabi SAW, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, kalau bukan karena aku, yakni syafaat beliau dengan seizin Allah, niscaya Abu Thalib itu ada di keraknya neraka, kata Nabi. Tapi dengan syafaatnya, maka diringankan azabnya. Ini waktunya sudah habis ya. Sesi pertanyaan. Oke, kita sebutkan secara singkat saja ya. Tentang rincian syafaat itu, ada di dalam kitab Al-Ilmam Bisyarhi Nawaqidil Islam, karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyid. Ya, syafaat itu beliau mengumpulkan di sini jenisnya, kalau di total ada 8. Jenisnya ada 8. Ya. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Ini khusus Nabi. Syafaatul uzma yang kita bahas tadi ini khusus Nabi. Yang kedua, syafaat bagi ahli surga untuk bisa masuk surga. Ini juga khusus Nabi. Karena apa? Nabi yang membuka pintu surga itu. Tidak diperkenankan kecuali kepada Rasulullah. Maka orang-orang masuk surga itu adalah dengan syafaat beliau. Ini juga khusus Nabi. Syafaatul uzma khusus Nabi. Kemudian syafaat untuk orang-orang ahli surga bisa masuk surga. Ini juga khusus Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, syafaat Rasulullah untuk pamannya, yaitu Abu Thalib. 1 orang kafir ini saja. Nah, maka ini adalah khusus untuk Nabi. 3 ini kekhususan Rasulullah. Syafaatul uzma, syafaat penduduk surga untuk masuk surga, kemudian syafaat untuk Abu Thalib.
Nah, adapun sisanya 4-8 itu umum. Nabi dan juga untuk selain Nabi SAW, dari para malaikat, dari para nabi yang lain, dari orang-orang yang soleh. Nah, yang keempat itu apa? Syafaat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, dari pintu kanan. Ya, syafaat untuk orang-orang yang tidak dihisab langsung masuk surga dari pintu kanan. Itu yang keempat. Yang ini sifatnya umum. Kemudian yang kelima, syafaat orang-orang yang harusnya masuk neraka, untuk orang-orang yang harusnya masuk neraka agar tidak jadi masuk neraka. Ini jenis yang kelima. Syafaat untuk orang-orang yang harusnya dia itu masuk neraka. Tapi karena ada syafaat, mungkin dari nabi atau dari orang soleh yang lain, ya, maka dia akhirnya tidak jadi masuk neraka. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka. Jadi bedanya tahu dengan yang kelima ya. Yang kelima, orang itu harusnya masuk neraka, tapi nggak jadi masuk neraka, langsung masuk surga karena syafaat. Adapun yang keenam, orang yang sudah masuk neraka agar keluar dari neraka. Ini syafaat yang keenam. Syafaat yang ketujuh adalah syafaat ahli surga agar diangkat derajatnya. Jadi dia sudah masuk surga, tapi agar diangkat derajatnya dengan syafaat. Itu juga ada. Kemudian syafaat yang kedelapan adalah syafaat untuk orang-orang yang baik, kebaikan dan keburukannya itu apa namanya 50-50. Kebaikan dan keburukannya itu sama agar bisa masuk surga. Ini syafaat yang kedelapan. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang membagi syarat syafaat jadi 3 itu ya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyisi. Allahu a'lam bishawab. Karena waktunya tinggal beberapa menit, kita cukupkan untuk materi, kita masuk sesi tanya jawab. Ini langsung saya baca sendiri atau mungkin dibacakan Mas Ryan? Mungkin bisa dibacakan? Ya, baik, Ustaz. Ya, Ini jazakallah. sudah beberapa pertanyaan. Ah, Pertanyaan pertama, jika seorang mukmin memiliki orang tua yang berbuat maksiat, namun tidak mampu menasihati, kemudian dia tidak menasihati, namun memilih memperbaiki ibadahnya sendiri dengan niatan supaya kelak insya Allah biidznillah dapat memberikan syafaat untuk orang tuanya. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Naam, Masya Allah. Ya, tidak ada di antara kita yang kemudian suci dan tidak berbuat maksiat. Begitu pula dengan orang tua kita. Kita manusia yang juga berbuat dosa. Begitu pula dengan orang tua kita. Maka yang pertama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membukakan pintu tobat untuk kita semua dan untuk khususnya kedua orang tua kita. Baik. Sekarang kita fokus kepada pertanyaan penulis. Pertama, yang perlu saya garis bawahi, tidak bisa atau tidak mampu menasihati. Maka coba untuk berkonsultasi, ya. Coba untuk berkonsultasi, minta pendapat, minta arahan kepada ustadz-ustadz yang dekat dengan penanya ya, di daerahnya apalagi. Dan juga yang mungkin kedua orang tuanya kenal. Ya, coba. Karena begini, tidak mampu menasihati, tapi barangkali kita bisa menyampaikan nasihat lewat orang lain. Nah, semisal orang yang mungkin disegani oleh kedua orang tua kita, oleh kedua orang tua si penanya. Misalnya di kampungnya atau di kampung halamannya atau di kotanya di sana, orang tuanya biasanya dekat dengan fulan, ini orang yang baik, dia segan menghormati fulan atau fulanah, kalau mungkin itu ibunya ya, sehingga kita coba minta tolong pada mereka. Artinya pertama yang saya garis bawahi, coba jangan putus asa, artinya coba tetap berusaha untuk mencari jalan. Tetap berusaha untuk mencari jalan, bagaimana nasihat itu bisa tersampaikan. Nasihat tersampaikan itu bukan berarti kemudian harus diterima, tidak. Dan tidak harus kita. Mungkin lewat surat, mungkin lewat
kakek nenek kalau masih ada jika memungkinkan, atau paman. Jadi jangan putus asa untuk mencari jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengapa ketika sang anak memperbanyak ibadah, memperbanyak amal-amal soleh, dengan harapan akan menjadi kebaikan untuk kedua orang tuanya. Ini benar juga. Tapi yang pertama, jangan putus asa untuk coba cari jalan akan tersampaikannya nasihat ya. Jangan putus asa untuk mencari jalan akan tersampaikannya nasihat. Adapun yang kedua, ini usaha yang tentu sangat baik, sangat bagus. Ketika seorang anak memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal-amal ketaatan, yang dengannya dia berharap agar bisa memberikan manfaat kebaikan untuk orang tuanya, dunia maupun akhirat. Dan jangan lupa, dengan amal-amal soleh itu, jenengan yang bertanya bisa bertawasul kepada Allah. Ya Allah, jika semua apa yang aku sedekahkan, misalnya hari ini atau kemarin, adalah semua ikhlas karenamu ya Allah, maka mohon ya Allah, bukakanlah hati kedua orang tuaku, bukakanlah pintu taubat untuk kedua orang tuaku. Ya, dan boleh. Dan juga dengan niat agar nanti bisa memberikan syafaat, boleh. Kita semua ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dunia akhirat. Ya kan? Kita semua ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dunia akhirat, apalagi orang tua kita. Boleh ketika dengan berusaha beramal soleh dengan sebaik mungkin, ya, sehingga semoga nanti pada hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada orang tua dan yang lain, boleh. Ya, boleh niat-niat yang baik untuk berbuat kebaikan dunia maupun di akhirat nanti. Baik. Nah, jadi pertama, jangan putus asa untuk coba mencari jalan agar tersampaikan nasihat. Kemudian perbanyak amal soleh, berdoa. Jadikan amal soleh untuk wasilah bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita mustajab. Nah, dan berharap agar nanti bisa memberikan syafaat untuk orang lain, itu juga dibolehkan. Tapi jangan putus asa ya. Kemudian dikatakan orang tua saya pasti di neraka, nanti saya akan berikan syafaat. Tidak, jangan putus asa seperti itu. Tetap berusaha dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan pintu taubat untuk kita semua. Nah, Baik. pertanyaan berikutnya kalau ada. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz. Apa ada doa khusus untuk orang tua supaya dapat syafaat dari anak yang meninggal di waktu kecil? Terus ini pertanyaannya masih em, apa terikat. Yang kedua, apakah kita boleh berdoa supaya anak kita yang sudah meninggal menunggu di pintu surga dan melewati jembatan dalam terang benderang? Ya, untuk yang pertama dulu ya. Doa khusus, wallahu alam, saya tidak tahu karena minimnya ilmu saya tentang hal itu. Ya, namun ya kita bisa berdoa dengan doa yang umum, bisa dengan bahasa Arab, ya. Misalnya saya sering mendengar tentang pembacaan dalam doa sholat jenazah itu ya, ketika yang meninggal itu adalah anak kecil, ada doanya ja'alahu dhukhran wa syafi Allahumma ja'alhu dhukhran wa syafi'an liwalidayhi. Ya, Allahumma ja'alhu dhukhran wa syafi'an liwalidayhi. Tapi Allah alam, saya belum meneliti atau membaca lebih lanjut apakah itu sumbernya dari hadis Nabi SAW. Karena ini pertanyaan adalah doa khusus. Mungkin yang dimaksud doa khusus dari Nabi. Nah, ini saya belum tahu ilmunya. Tapi sering ya saya dapati doa itu untuk dibaca ketika sholat jenazah, untuk ketika yang meninggal atau jenazahnya adalah anak kecil. Dan itu maknanya bagus, bisa dibaca kapan saja. Allahumma ja'alhu dhukhran wa syafi'an liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah dia simpanan yang terbaik dan juga pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Maka kalau itu untuk diri kita, tinggal diganti domirnya ya, kalau mau yang pakai bahasa Arab. Allahumma ja'alni, misalnya Allahumma ja'al waladi, atau Allahumma ja'alhu juga bisa. Dhukhran wa syafi'an li. Itu bisa. Ya Allah, jadikanlah anakku yang meninggal masih kecil ya, sebagai simpanan terbaik untukku di sisimu nanti, dan juga sebagai pemberi syafaat untukku. Maka boleh. Allah alam, ini doa kebaikan, tentu tidak masalah. Karena syafaat kan umum. Ya kan? Syafaat kan umum. Makanya tadi ketika ada yang berharap agar bisa memberi syafaat kedua orang tuanya, boleh. Karena syafaat kan umum.
Cuma jangan sampai putus asa, dianggap orang tuanya masih pasti masuk neraka, enggak. Karena syafaat kan ada syafaat bagi ahli surga agar semakin tinggi derajatnya, kan seperti itu. Nah, ini juga demikian, bukan putus asa dari rahmat Allah, tapi minta kebaikan agar anaknya yang meninggal ketika masih kecil itu bisa menjadi pemberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Lalu, mohon maaf, pertanyaan yang kedua tadi apa? Bolehkah orang tua tersebut berdoa supaya anak yang sudah meninggal itu menunggu di pintu surga dan melewati jembatan dalam terang benderang? Wallahu a'lam, tentang serinci itu saya tidak tahu. Yang jelas, mintalah kepada Allah seperti yang kita singgung di pertanyaan sebelumnya, agar anak tersebut atau anak Anda yang meninggal di ketika masih kecil itu, sebelum balik itu, semoga menjadi eh, pemberi syafaat untuk Anda pada hari kiamat. Adapun secara rinci di pintu ini, di pintu, wallahu alam, saya tidak tahu. Allah alam. Nah, Baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dikaruniai kesehatan dan keberkahan ilmu. amin. Pertanyaannya, apakah mendapatkan air minum di Telaga Al-Kautsar juga merupakan syafaat Rasulullah? Dan ini agak agak panjang pertanyaannya, Ustaz. Dan kapan kau manusia mendapatkan air di Telaga Al-Kautsar ini? Dan di manakah keberadaan Telaga Al-Kautsar ini? Jazakumullah khairan. Nah, taib. Bahwa seorang yang bisa minum dari telaga Al-Kautsar, maka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala juga termasuk dapat syafaat. Karena tadi sudah disinggung, di antara bentuk syafaat adalah syafaat Nabi yang khusus milik Nabi agar ahli surga bisa masuk ke dalam surga. Kalau yang dimaksud telaga Kautsar ya, karena Al-Kautsar ini sungai di mata air di surga milik Rasulullah SAW. Nah, maka ketika seorang bisa minum darinya, berarti dia akan masuk surga. Nah, orang yang masuk surga, tadi sudah kita singgung, adalah dengan syafaat Rasul SAW, karena di antara bentuk syafaat, kekhususan beliau, untuk ahli surga bisa masuk ke dalam surga. Karena yang pertama kali yang dibolehkan dan hanya satu-satunya dia yang diizinkan untuk membuka pintu surga, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian letaknya ya di dalam surga. Al-Kautsar itu di surga. Eh, itu aja tadi ya? Atau ada yang lain? Em, ya benar, Ustaz. Baik, Nah, ya, ya. dalam kalau boleh lebih spesifik di dalam surga mana kan kita kita sendiri tahu ada beberapa tingkatan surga. Apakah di semua surga ataukah di salah satu surga? Allahu a'lam, akan tetapi penduduk surga diberikan kenikmatan untuk minum dari Al-Kautsar, tapi di surga Firdaus atau yang mana Allahu a'lam. Saya tidak tahu tentangnya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Barakallahu Ini fiik. Mungkin juga saya sarankan untuk membahas tentang telaga Rasulullah SAW untuk dibaca ya, tentang rincian telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Al-Kautsar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya di tulisan guru-guru kita itu lebih detail, lebih rinci, barangkali ada keterangan tentang hal itu. Adapun saya sendiri, Allah alam, tidak mengetahui apakah di surga Firdaus atau ya Allah alam. Ya, sebelum pertanyaan ada yang resen, Mas Tresno, ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari kolom chat. Em, apakah ada kiat-kiat khusus untuk untuk bisa mendapatkan syafaat, Ustaz? Tentu ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Tentu sangat banyak ya. Syafaat sangat banyak, dan untuk kiat mendapatkan syafaat juga banyak. Di antara kiat-kiat untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya ya adalah banyak solawat kepada beliau. Karena di antara yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau, kata Nabi, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kemudian juga membaca doa setelah adzan itu ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu juga di antara keutamaannya, orangnya akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian menjauhi perkara-perkara bid'ah agar tidak terusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum amal-amal soleh sebenarnya akan menjadi sebab seorang dimudahkan urusannya di akhirat. Tapi secara khusus itu tadi. Lalu ada syafaat-syafaat yang umum ya.
syafaat dari Al-Quran misalnya. Siapa yang akan diberikan syafaat oleh Al-Quran? Orang-orang ahli Al-Quran yang membaca Al-Quran. Kemudian syafaat dari puasa. Dalam hadis juga disebutkan. Siapa yang mendapatkan syafaat dari puasa? Orang-orang yang ahli puasa. Dan seterusnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal-amal saleh tersebut. Itu di antara contoh saja. Allahu a'lam. Jadi memang ada kiat-kiat untuk meraih syafaat. Itu di antara contohnya saja. Tentu kalau kita mau lebih banyak ya kita harus buat kajian khusus tentang hal itu. Nah, Ya, baik. Ya, silakan mungkin ini. satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi, insya Allah pertanyaan yang lain nanti tolong Akhir Rayyan untuk difoto atau disimpan. Bisa kita jawab di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Oke, ini dari Mas Trisno. Iya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin kembali ke masalah Telaga Al-Kautsar itu, mungkin barangkali ada yang pengen tahu apakah perbedaan Telaga Al-Kautsar dengan Telaga Haud. Barangkali aja ini ada apa namanya ketimpang siuran barangkali. Mungkin lebih diperjelaskan mungkin bedanya di mana Al-Kautsar sama Al-Haud gitu. Barangkali itu kali. Nah, Jazakallah khair. iya, wa jazakumullah khairan. Ini insya Allah saya jawab di pertemuan yang akan datang, karena saya pernah mendengar ya ada ya perbincangan di antara para ulama, apakah Al-Kautsar itu memang telaga Nabi itu, ataukah Al-Kautsar itu sendiri, ini mata air di surga, yang mana telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan airnya dari mata air surga itu. Jadi seperti itu. Tapi untuk lebih ya agar lebih ilmiah lagi, saya izin untuk ini dijawab di pertemuan yang akan datang juga. Yakni apakah Al-Kautsar itu sama dengan telaga itu sendiri ataukah beda? Ini saya pernah mendengar seperti tadi. Al-Kautsar itu adalah mata air ataupun ya, sungai yang ada di surga, mata air surga. Dan telaga Nabi Al-Haud itu mendapat airnya mengalir dari sana. Itu saya pernah membahasnya, tapi saya lupa di pembahasan kajiannya Ibu-Ibu Rabu di sini kalau nggak salah. Nanti saya coba merujuk ke buku tersebut agar lebih ilmiah ya tentang hal itu. Nah, boleh ya, insya Allah ya. Ya. Nah, wafiq barakallah. Baik. Jazakumullah Ustaz atas penyampaian materinya pada hari ini. Kita cukupkan pertanyaannya juga tadi, pertanyaan terakhir, dan akan dilanjutkan insya Allah, akan dijawab insya Allah di pertemuan selanjutnya Ustaz ya. Iya, mohon antum simpan pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Baik. Baik, Ustaz. Sekaligus sebagai motivasi buat jamaah yang ikut pengajian berikutnya ya. Nah, insya Allah. Silakan bergabung. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ustaz, sekali lagi atas penyampaian materinya hari ini dan telah meluangkan waktunya untuk kita semua berbagi ilmu. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya bulan depan. Insya Allah Ustaz ya, nanti tanggalnya insya Allah mungkin tanggal 4 atau mungkin nanti akan diberitahu lebih lanjut karena mungkin agak bentrokan dengan jadwal daurah Ustadz Abdullah Roy ya. Nah. Baik. Kita cukupkan majelis kita hari ini dan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.